Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait cara terbebas dari kesalahan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan pembahasan ini diambil daripada kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Ini. Al-lahnu fi tilawatil Qur'anil Karim. Kesalahan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Al-lahnu lughatan al-mailu 'anis shawab. Lahan menurut bahasa Arab yaitu menyimpang dari kebenaran. Jadi orang-orang Arab itu kalau ingin mengungkapkan sesuatu dari sesuatu yang menyimpang, dari kebenaran, mereka menyebutnya dengan lahan, menyebutnya dengan istilah lahan. Nah, menurut bahasa ini yaitu bahasa Arab, menurut bahasa Arab. Jadi secara umum menyimpang dari kebenaran. Dan menurut istilah wastilahan al-khata'u fi tilawatil Qur'anil Karim. Dan menurut istilah ilmu tajwid, lahan ini yaitu melakukan kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian lahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang nampak jelas. Yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang samar. Dan kemudian mu'alif menjelaskan di dalam kitabnya apa sih yang dimaksud dengan lahan di atas ini. Yang pertama pembahasannya yaitu berkaitan dengan lahan jali. Yang dimaksud dengan lahan jali yaitu kesalahan yang terjadi pada sebuah lafaz yang itu dapat merubah makna atau i'rab. Contoh, yang merubah i'rab ya pada akhiran
pada akhiran kata asalnya adalah an'amta alaihim. An'amta alaihim, yaitu artinya engkau beri nikmat. Kemudian seseorang membaca menjadi an'amtu alaihim. Kemudian karena perubahan dari ta ke tu, maka berubah maknanya. Engkau beri nikmat menjadi aku beri nikmat. Maka hal ini dikategorikan dengan lahan jali. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu fakassarakum. Fakassarakum. Yang di sini asalnya adalah hurufnya menggunakan huruf sa. Kemudian seseorang membaca menjadi fakassarakum. Perubahannya yaitu dari sa ke huruf sin. Dan kemudian maknanya atau artinya tadinya kemudian dia memperbanyak kalian, berubah menjadi kemudian dia mematah-matahkan kalian. Nah, yang pertama adalah ini tadi bentuknya yaitu merubah i'rab, merubah akhiran. Ya, akhiran kata nih, tandanya. Tadinya fathah menjadi dhammah. Nah, kemudian yang kedua kesalahannya yaitu merubah huruf tadinya sa menjadi sin. Dan yang ketiga yaitu asa, pada kata asa yang seharusnya dibacanya asa menjadi aso. Dan maknanya berubah karena perubahan daripada huruf ini. Tadinya asa menjadi aso, hurufnya sin berubah menjadi sod. Artinya asa semoga, kemudian berubah menjadi aso, bermakna maksiat, bermaksiat. Dan tiga contoh ini dikategorikan adalah lahan jali yang mengakibatkan berubahnya makna daripada lafaz tersebut. Dan contoh yang keempat adalah perubahan lagi pada i'rab, pada kedudukan kata yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan ini, perubahan dari kata ini, dari i'rab, dari akhiran tanda tadinya kasroh menjadi dhammah, dan tadinya ini kasroh menjadi fathah. Maka dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ini tidak merubah makna, hanya saja tergolong kepada lahan jali disebabkan kedudukan katanya itu harusnya dia berharokat kasroh, malah diletakkan dhammah, dan kemudian ini seharusnya berharokat kasroh, di sininya berubah menjadi fathah. Dan ini juga dikategorikan dalam lahan jali.
Dan kemudian yang kedua adalah lahan khafi. Apa sih lahan khafi yang dimaksud? Penulis itu menerangkan bahwasanya lahan khafi adalah kesalahan yang terjadi pada sebuah lafaz dan merusak kesempurnaan sifatnya tanpa mengeluarkan dia dari eksistensinya, dari hakikat huruf tersebut. Contoh, beliau memberikan contoh pada lafaz su'al azab. Su di sini seharusnya dibacanya 4 atau 5 harokat. Kemudian seseorang membacanya dengan 2 harokat saja. Nah, secara makna maka ini tidak merubah makna dan i'rab, hanya saja merusak daripada kesempurnaan sifat yang ada pada lafaz tersebut. Yang kedua, contohnya yaitu anfusakum. Anfusakum. Seharusnya pada kata anfusakum ini dibacanya ikhfa. Tetapi seseorang membacanya dengan izhar. Nah, hal ini tidak merubah makna dan i'rab, hanya saja merusak daripada kesempurnaan sifat tanpa mengeluarkan dia dari eksistensi atau hakikat huruf tersebut. Nah, kemudian mu'alif atau penulis menyampaikan bahwasanya untuk selamat dari 2 kesalahan ini, baik jali maupun khafi, harus bertalaqi atau bertemu guru secara langsung, wa musyafah, dan bermusyafah. Syafah maksudnya yaitu saling melihat, saling dikoreksi, saling mengoreksi. Apa maksudnya? Murid melihat guru atau guru menyontohkan bacaan kepada murid, kemudian murid menirukan daripada bacaan si guru. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan atau yang sudah turun temurun digunakan oleh pembelajar Al-Quran, khususnya ketika seorang guru ingin meriwayatkan suatu bacaan Al-Quran, maka prosesnya dengan cara bertalaqi dan musyawarah. Nah, mungkin itu pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.